Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ya teman-teman. Kali ini masih tetap berjudul Dendam Arwah Agatha memasuki part yang ke-15, yaitu part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Namun sebelum itu untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Andre berbalik badan, tidak kuat menatap wajah penuh dusta itu. Apa maksudmu? Apa kau kira aku tidak sedih karena dia belum kembali? Apa kau pikir aku tidak mencari di mana keberadaannya? Andre, asal kau tahu, aku juga sama sepertimu. Kecemasan ini selalu menghantuiku setiap hari, dan aku takut jika suatu hal buruk terjadi padanya. Langkah demi langkah Marisa mulai menghampiri Andre, kemudian menyandarkan kepalanya tepat di bahunya. Sejak mata Andre terpejam, tangannya kembali mengepal. Lalu lelaki itu mendorong kasar tubuh Marisa. Hentikan semua dramamu ini, Cak. Sudah cukup, aku mohon. Jangan lagi. Semakin banyak kebohongan yang kau sembunyikan, aku malah semakin muak dengan semua sifat-sifat aslimu itu, ujarnya sembari mengatupkan tangannya. Aku bukan lelaki bodoh yang hanya diam saja ketika dimanfaatkan. Sekejap kau merayuku, lalu dengan gampangnya pula hatimu itu kau serahkan kepada orang lain. Air matanya terus saja menetes. Lelaki tegas itu sangat terlihat rapuh saat ini. Kau jual berapa harga dirimu itu, ah? Kembali tangan dingin itu mencengkeram lagi kedua bahunya. Maksudmu? Marisa masih saja berlagak bodoh, kini mata mereka saling tatap. Apa yang kau lakukan dengan Dimas di penginapan kumuh itu? Apa kau bisa menjelaskannya padaku? Tidak kan? Karena kau tidak tahu jawaban apa dan alasan seperti apa lagi yang ingin kau katakan saat ini. Aku tahu semuanya, Cak, cukup tahu. Bahkan ingin rasanya aku mengumpat saat ini, meluapkan segala emosi yang ada di hatiku. Andre mundur beberapa langkah menjauhi Marisa. Jijik aku sebenarnya berdampingan denganmu, Cak. Jijik sekali. Tambahnya lagi sambil menyeka air matanya. Aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Kamu cuma salah paham aja. Marisa berjalan mendekati Andre. Jelasin apa lagi? Salah paham gimana maksud kamu? Boncengan motor berdua, berpegangan tangan, pelukan, bahkan sampai nyewa penginapan segala. Apa itu namanya kalau bukan wanita murahan? Serunya menyunggingkan bibirnya. Andre puas karena bisa menghinanya habis-habisan. Karena ini yang dirinya mau dari awal, membuatnya malu hingga tidak bisa berkutik dari tempatnya. Dre, jaga ucapanmu. Aku bukan wanita jalang seperti yang kau ucapkan, sahutnya dengan nada tinggi. Seolah tidak terima jika dirinya disebut sebagai wanita murahan oleh pria yang pernah ada di dalam hidupnya itu. Sudahlah, jangan munafik. Asal kau tahu, sopir taksi bayaran yang 6 bulan lalu kau suruh juga sudah mengakui semua perbuatannya, paparnya tanpa ampun pada Marisa. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan ini. Omonganmu jadi kemana-mana. Permisi, aku mau melanjutkan tugasku. Wanita itu berjalan mendekat ke arah pintu, seolah menghindar dari kenyataan yang sudah ia perbuat. Namun dengan sikapnya, Andre ini menghadang langkahnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Hei, mau kemana? Jangan buru-buru gitu dong. Sini duduk dulu. Dorongan kasar yang membuat Marisa harus menduduki kursi meja putar itu dengan penuh keterpaksaan. Raut gelisah, ketakutan sekarang sudah bercampur menjadi satu. Agaknya Marisa harus menyiapkan dirinya jikalau lelaki yang ada di hadapannya itu sudah mengetahui semua perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Apa yang terjadi setelah taksi yang ditumpangi Agatha pada malam itu mogok?
Dan setelah kejadian itu, Agatha pun menghilang entah kemana. Andre mencoba bersikap lembut agar Marisa mau mengakui semua kejahatannya. Aku tidak tahu. Rupanya gadis itu masih belum bisa berbicara jujur. Begitu rupanya ya. Sepertinya kau masih belum mau berkata jujur padaku. Oke, lebih baik aku hubungi polisi saja, supaya segera membawa sopir taksi itu ke sini untuk menemuinya. Biar dia saja yang menjelaskan keseluruhan, di mana pada waktu itu kau tega berbuat jahat kepada temanmu sendiri, yang manakala wanita itu adalah calon istri dari Stephen. Andre berniat untuk menakut-nakutinya dan berpura-pura untuk menghubungi pihak kepolisian, karena dirasa sudah tidak ada cara lagi, dan juga berharap setelah ini Marisa mau mengakui semua kejahatannya. Oke, jangan hubungi polisi. Akhirnya usaha Andre membuahkan hasil. Gadis itu pun langsung beranjak dari duduknya. Ya, aku yang menyuruh sopir itu untuk menghentikan kendaraannya di tengah jalan. Ya, aku juga memiliki hubungan gelap dengan Dimas. Asal kau tahu saja, kau tidak akan pernah bertemu dengan Agatha lagi, karena mungkin saat ini dia sudah berada di neraka, paparnya dengan senyum senang dan setengah menyungkingkan bibirnya. Kau, Andre melayangkan tangannya dan hendak menampar pipi Marisa. Kenapa? Mau pukul? Ayo pukul yang keras. Marisa menarik tangan Andre ke arah wajahnya. Apa kau tahu, Andre? Apa yang aku rasakan selama ini? Semenjak dia diterima bekerja di rumah sakit ini, semua orang selalu memujinya. Bahkan Stephen, salah satu dokter paling ahli dan paling tampan di rumah sakit ini, bisa kepincut dengannya. Dengan gampang, dia bisa bergaul dengan para staf di sini, termasuk kamu. Hidupnya selalu sangat beruntung. Sampai-sampai Stephen jatuh cinta pada pandangan pertama dan langsung berniat untuk melamarnya. Sedangkan aku sangat mencintainya hingga detik ini. Aku berharap bahwa suatu saat nanti kita bisa bersama dan bersatu. Kemudian setelah itu, aku bisa menikmati seluruh harta kekayaan orang tuanya dan menjadi ratu di istananya yang mewah. Tapi tidak, kedatangan Agatha di rumah sakit ini menghancurkan semua impianku, menjatuhkan angan-anganku untuk hidup bahagia selamanya dengan Stephen itu. Aku muak melihat kedekatan mereka. Hatiku sakit, rasanya seperti ada pisau yang tertancap di ulu hatiku ini. Kata demi kata mulai terungkap dari mulutnya. Air matanya menetes bila ingat kejadian yang membuat hatinya hancur kala itu. Maka dari itu, aku meminta bantuan Dimas agar membawa teman berandalannya itu ke jembatan tua yang ada di gang, dekat jalan pintas menuju apartemen Stephen. Karena aku tahu, Agatha pasti akan lewat sana, karena sudah tidak ada jalan lain lagi selain jalan itu. Dan mungkin saja malam itu para perandalan itu sudah... Seperti orang tidak waras, Marisa membeberkan segala kejahatannya itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah berkata demikian, ia tidak melanjutkan lagi apa yang terjadi malam itu. Dan kini gadis itu malah tertawa terbahak-bahak. Sudah apa? Katakan. Andre mengguncangkan tubuhnya dengan keras. Ya, apalagi yang harus gue katakan? Mungkin mereka sudah memperkosa dan juga membunuhnya, kan? Dan satu lagi, temanmu itu, si Dimas, dia juga terlibat dalam semua ini. Makanya aku menuruti semua kemauannya sebagai imbalan atas keberhasilannya menyingkirkan Agatha dari hidupku. Atau bisa jadi juga Dimas juga turut menikmati tubuhnya pada waktu itu. Dia kan salah satu dokter yang punya nafsu tinggi. Cukup, sudah cukup. Jangan dilanjutkan lagi. Tiba-tiba saja kemunculan Stephen mengagetkan mereka berdua. Lelaki itu langsung menjatuhkan air mineral yang digenggamnya itu ke lantai. Kemudian disusul tubuhnya yang terduduk lemas tidak berdaya. Setelah dengan tidak sengaja mendengar pengakuan keji dari Marisa, Andre yang melihat keadaan Stephen dengan sigap langsung menangkap tubuhnya yang hampir jatuh ke lantai. Minum yang tadinya untuknya kini ia bukakan dan ia berikan kepada Stephen. Raut wajah Stephen sangatlah syok ketika dengan tidak sengaja mendengar pengakuan Marisa. Berulang kali Andre menenangkannya dan menyuruhnya untuk mengambil napas dalam-dalam. Andre,
Jadi benar kalau dia sudah. Tangisnya menggugu, lalu memeluk erat teman lamanya itu. Setelah masih tidak menyangka dengan kabar kepergian Agatha. Apalagi calon istrinya itu tiada dengan cara yang tidak wajar, yaitu diperkosa dan dibunuh dengan keji. Lelaki itu pun langsung bangkit dan menghampiri Marissa dengan raut muka merah padam, serta melibatkan emosi di jiwanya yang tidak dapat dibendungnya. Stephen kemudian berusaha terus mendesak Marissa agar menunjukkan di mana kiranya mayat Agatha jika memang benar dia telah meninggalkan dunia ini. Budak Marissa dicengkram erat oleh Stephen. Sesekali lehernya ini juga ditekan kuat olehnya. Katakan, di mana jasadnya? Atau kubunuh kau sekarang juga. Wanita macam apa kau ini sampai tega mencelakai temannya sendiri, ucapnya sambil terus mencekiknya. Marissa berupaya untuk melepaskan cengkramannya itu. Namun tetap saja, tenaga seorang lelaki lebih kuat dari dirinya, sehingga saat ini dirinya hampir saja tidak bisa bernafas. Andre yang menyaksikan kejadian itu pun langsung menghampiri Stephen. "Steph, stop, jangan lakukan ini. Tolong lepaskan," ujarnya sembari terus melepaskan tangan Stephen dari leher Marissa. "Steph, sadarlah, lepaskan dia," ucapan Andre nampak tidak dipedulikan oleh Stephen. Biarlah, biar saja wanita ini mati. Biar dia tahu rasanya dianiaya sekaligus dibunuh itu seperti apa. Stephen bersikuku dengan kata-katanya. Ia tidak mau melepaskan cengkramannya begitu saja. Sebelum Marissa mengatakan, di manakah jasad kekasihnya berada saat ini. "Lepaskan, Steph. Jangan gila lo. Kalau lo tetap bertindak seperti ini, yang ada malah lo enggak akan dapetin jawaban apapun. Apa bedanya lo dengan pembunuh Agatha jika sikapmu sama seperti mereka?" Andre masih berupaya membujuk dan juga menenangkan Stephen, dan akhirnya Stephen melepas cengkramannya. Marissa kemudian terbatuk karena tekanan kuat yang diberikan Stephen padanya. Jika Andre tidak mencegah hal itu, mungkin saat ini dirinya hanya tinggal lama saja. "Hei kau, lebih baik kau katakan saja di mana jenazah Agatha saat ini," suruh Andre pada Marissa. Napas Marissa masih terlihat engap. Sesekali dirinya ini membuang napas berkali-kali untuk mengontrol irama jantungnya. Aku tidak tahu. Semua tugas itu sudah diambil alih oleh Dimas. Lebih baik kalian tanya saja padanya," ucapnya sembari terus memegangi lehernya. Rupanya Stephen ini meninggalkan tanda merah di leher Marissa akibat tindakan yang diperbuatnya tadi. "Biadab memang kalian berdua. Harusnya bukan di sini tempat kalian, tapi di balik jeruji besi. Berkumpul bersama para penjahat bajingan tidak bermoral. Apa status seragam suster yang kau kenakan itu, Nona? Jika hatimu saja kotor, sekotor perbuatanmu itu." Cih. Setelah mencecarnya, Stephen ini menyemburkan ludahnya ke lantai. "Ayo, lebih baik kita cari Dimas saja sebelum dia meninggalkan kota itu dan kabur dari sini untuk selamanya," ajak Andre pada Stephen. Saat mereka hendak berbalik arah, Marissa pun dengan sigap mengambil gunting yang terletak pada meja ruangan Stephen. "Jangan harap kau bisa keluar dari sini. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka Agatha pun juga tidak. Begitupun dengan gadis yang bernama Clara itu. Kau harus mati saat ini, Steph. Kau harus mati." Marissa pun berlari ke arah mereka dan berniat ingin menancapkan gunting itu ke tubuh Stephen. Namun sebuah peristiwa yang tidak terduga pun terjadi. Arwah Agatha pun muncul tepat di hadapannya dan menghentikan aksinya untuk tidak membunuh Stephen. "Agatha, kamu kan sudah..." Gunting yang ada di genggamannya pun terjatuh. Marissa kemudian mundur beberapa langkah. Mimik mukanya terlihat sangat ketakutan. Arwah Agatha muncul dengan mengenakan seragam susternya yang lusuh. Semua bagian tubuhnya pun pucat seperti mayat hidup. Mendengar Marissa menyebutkan satu nama yang dikenalnya, Stephen dan juga Andre pun menoleh ke belakang. Mereka berdua terkejut melihat Agatha yang saat ini telah berada tepat di hadapannya. "Agatha?" Ucap mereka kompak. Agatha hanya berbalik dan tersenyum sekilas ke arah mereka.
Kemudian pandangannya pun fokus kembali kepada Marisa. Dengan kaki tidak tersentuh lantai, Agatha melayang menghampiri Marisa. "Hai, masih ingat aku? Ini aku temanmu. Jangan takut, Jak." Marisa kemudian berjalan mundur beberapa langkah, hingga tanpa sadar tubuhnya itu telah menempel pada dinding ruangan. "Sini, Jak. Aku kangen sama kamu. Aku kedinginan sekali. Bolehkah aku memelukmu saat ini?" "Kenapa, Jak? Kenapa? Apa salahku? Kau sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Aku tidak menyangka jika selama ini pertemanan yang kita jalani adalah palsu. Sebenci itukah kau kepadaku, sehingga kau menyuruh rekan berandalanmu itu untuk memperkosaku dan juga membunuhku?" Cairan darah berupa tangisan mulai keluar dari kelopak mata Agatha, pun dengan Andre dan Stephen yang turut mendengarkannya. Hati mereka bak teriris di saat semuanya terungkap. Terlihat jelas, sosok itu memang mirip sekali dengan Agatha. Akhirnya teka-teki atas menghilangnya Agatha telah terungkap. "Tidak, pergi kau. Kau sudah mati. Tempatmu bukan di sini, tapi di neraka," teriak Marisa yang menutupi wajahnya dengan tangannya. "Yang kau katakan memang benar. Aku memang sudah tiada. Kedatanganku ke sini hanya untuk membawamu. Ikut bersamaku, Jak." Arwah Agatha melambaikan tangan pada Marisa. "Tidak, jangan, jangan. Pergi kau dari hadapanku, wanita setan," teriak Marisa. Gunting yang tergeletak di lantai pun kemudian melayang ke arah Marisa, kemudian menusuk bagian perutnya. Darah segar nampak membanjiri lantai. Marisa mengerang kesakitan. "Ah, sakit. Tolong ampuni aku," rintihnya saat ini. "Sudah terlambat, Jak. Kau patut mendapatkan semua itu. Itu pun masih belum sebanding atas apa yang kau lakukan padaku waktu itu." Agatha terus menangis darah. Dendamnya satu persatu telah terbalaskan. Semua orang yang terlibat dalam kematiannya akan menemui ajalnya sendiri. Lalu, arwah itu pun berbalik ke arah Andre dan juga Stephen. Dua orang yang dulunya saling mencintai itu pun dipertemukan kembali. Hanya saja saat ini alam mereka sudah berbeda. Stephen tidak bisa membendung air matanya. Ia pun meluapkan segala kerinduannya dengan ingin memeluk tubuh wanita yang sangat dicintainya itu dengan erat. Namun, semua itu hanyalah bayangannya saja. Karena yang berada di depannya saat ini adalah arwahnya, bukan jiwanya. Stephen pun menangis sejadi-jadinya di depan arwah calon istrinya itu. "Jangan menangis, Steph. Inilah kenyataannya." Agatha mencoba untuk menghapus air mata Stephen, namun tetap saja tidak bisa. "Kamu harus terima kenyataan bahwa kita tidak lagi bersama. Duniaku bukan di sini lagi, Steph. Ikhlaskanlah kepergianku. Lupakan aku tentang kita, tentang semua kenangan kita. Buka lembaran baru di hidupmu ya, dan mulailah membuka hati untuk orang lain. Aku tidak mau kau berlarut-larut dalam kesedihan ini. Aku lihat gadis itu sangat mencintaimu, bahkan cintanya lebih besar dariku. Dia mencintaimu sejak kalian masih kecil. Bisa kurasakan niat tulus itu saat dia sedang bersamamu. Kau harus ikhlas, Steph. Jika kau seperti ini, aku tidak akan mungkin bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang." Derayan demi derayan air mata darah itu mulai membanjiri pipi Agatha. Arwahnya mencoba untuk membujuknya agar Stephen menerima takdir yang sudah ditentukan Tuhan untuknya. Ia hanya ingin menyadarkannya bahwa saat ini mereka tidak bisa hidup bersama lagi, karena dunia mereka telah berbeda. Agatha menyuruh agar Stephen ini melanjutkan hidupnya dan membuka hatinya untuk Clara. "Biarkan saja, biarlah kau tidak bisa kembali ke duniamu. Apa kau tahu perasaanku saat mengetahui kabar ini? Apa sedetik pun di sana kau tidak pernah merindukanku? Bawalah aku bersamamu. Aku ingin ikut bersama denganmu. Kita bisa melanjutkan kisah cinta kita di sana. Aku mohon." Stephen bangkit dan menatap lekat wajah Agatha. Kemudian dua kepala mereka saling bersentuhan. Dua insan yang saling merindukan itu sama-sama menangis. Tanpa sadar, Andre pun turut berlinangan air mata menyaksikan itu semua.
Walaupun sudah beda alam, mereka masih sama-sama saling mencintai. Maafkan aku tidak bisa, Steph. Sudah waktunya aku pergi. Agatha kemudian melayang mundur menjauhi Stephen. Dokter Andre, saya ingin menyampaikan sesuatu. Tolong temukan jasad saya yang dihanyutkan oleh mereka di sungai, dekat jembatan yang ada di Gang Pintas, menuju kediaman apartemen Stephen. Dan tolong sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu beserta kakek saya. Saya juga titip Stephen. Tolong jaga dia agar dia tidak menangis saat aku meninggalkannya. Ajaklah Zahra. Dia yang akan menunjukkan jalan di mana jasadku itu ditenggelamkan. Karena pada waktu itu Zahra melihat semuanya saat para berandalan itu membuang mayatku ke sungai. Aku pamit. Tolong jaga Stephen ya. Setelah itu, muncullah sinar putih yang menyilaukan mata. Kemudian sinar itu hilang berbarengan dengan menghilangnya arwah Agatha. Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku ingin pergi bersamamu. Andre, di mana dia? Aku ingin ikut bersamanya. Hati Stephen seolah hancur ketika arwah kekasihnya itu berpamitan pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Rasanya perpisahan ini masih belum bisa ia terima. Steph, tabahkanlah hatimu. Dia sudah pergi. Dia tidak akan kembali ke sini lagi. Ikhlaskanlah kepergiannya dan lanjutkanlah hidupmu. Andre tidak bisa menahan air matanya. Lelaki itu memeluk erat Stephen dan mencoba sebisa mungkin untuk menenangkannya. Setelah itu, Andre memapa tubuh Stephen untuk meninggalkan ruangan dan meninggalkan Marissa yang kala itu masih menunggu ajalnya tiba. Mereka berdua agaknya sudah tidak memperdulikan keadaan Marissa yang sudah sekarat. Andre dan juga Stephen pun langsung mencari keberadaan Dimas, berniat memaksanya agar mempertanggungjawabkan perbuatannya ke pihak yang berwajib. Jam terus bergulir, keadaan rumah sakit semakin sepi. Sebagian staf petugas juga sudah pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal 2 orang suster yang berjaga di bagian administrasi. Takut jika sewaktu-waktu ada keadaan darurat. Misalnya orang sakit mendadak dan butuh penanganan segera, atau seorang ibu yang hendak melahirkan. Steph, mungkin Dimas sudah pulang, seru Andre. Ia nampak menyenderkan tubuh Stephen pada kursi ruang tunggu. Kebetulan sekali pada malam itu, mereka berdua tidak sengaja berpapasan dengan manajer rumah sakit itu. Andre pun berjalan ke arahnya, lalu menjabat tangannya. Loh, Bapak kok masih di sini? Tanya Andre. Dokter Andre, iya harusnya tadi jam 9 saya sudah datang. Tapi tiba-tiba saja, tadi itu Dr. Dimas mengajukan surat pengunduran dirinya. Jadi sedari tadi saya masih memprosesnya dan sibuk mencari dokter pengganti. Mendengar apa yang diucapkan Pak Sujatmiko, Andre pun segera mengernyitkan dahinya. Mengapa tiba-tiba Dimas memutuskan untuk keluar dari rumah sakit ini? Sudah tidak salah lagi, dugaannya pada teman seprofesinya itu semakin kuat. Sikapnya membuktikan bahwa Dimas memang terlibat atas peristiwa tragis yang menimpa Agatha. Kalau begitu, Dokter Andre, saya permisi dulu ya, seru Pak Sujatmiko. Kemudian kepala manajer itu berjalan keluar dari rumah sakit. Sesegera mungkin, setelah mendengar keterangan dari Pak Sujatmiko, malam itu juga Andre berniat untuk menyelesaikan kasus itu. Sebelumnya, ia mengantarkan Stephen dahulu ke apartemennya, supaya Stephen bisa beristirahat dan pria itu pun paham betul jika kepergian Agatha sangatlah membuat temannya itu terpukul. Setidaknya di sana ada Eyang Rekso dan Zahra yang akan menemaninya. Mungkin saja dengan kehadiran mereka, hati Stephen ini merasa terhibur walaupun sekejap. Setidaknya, ia bisa melupakan sejenak apa yang baru saja dilihatnya. Ayo Steph, kita pulang. Keadaan Stephen masih lemas, dirinya hanya diam dan tertunduk lesu. Netranya masih sembab karena genangan air mata yang tiada henti membanjiri pipinya. Mau tidak mau, Andre harus memapahnya lagi untuk berjalan keluar menuju lobi rumah sakit. Kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Aku mau ambil mobil dulu di parkiran.
Serunya, kemudian pergi meninggalkan Stephen sendirian di depan halaman nan luas itu. Sesaat kemudian, Andre sudah tiba dengan kuda putihnya. Ia pun bergegas membukakan pintu untuk Stephen dan menggandengnya untuk masuk ke dalam. Sepanjang perjalanan mereka, Stephen ini hanya berdiam diri tanpa berbicara sepatah kata pun. Yang dilakukannya hanyalah menangis dan menangis. Wajar saja jika Andre di posisinya, ia pun juga tidak akan kuat menerima kenyataan pahit itu. Saat mobil Andre memasuki halaman apartemen Stephen, ia melihat mobil sedan Clara juga ada di sana. Andre dan juga Stephen langsung berjalan menuju lift untuk sampai di kamar Stephen. Ceklek, pintu dibuka. Semua orang yang ada di ruangan itu pun terlihat berkumpul. Andre melihat ibu dari Agatha tengah menangis sesenggukan. Dan di sampingnya ada Clara yang saat itu tengah menenangkan Bu Maryam agar berhenti menangis. Eyang Rekso dan juga Zahra pun langsung menatap kami. Anggukan kepalanya menandakan bahwa mereka sudah mengetahui yang sebenarnya, apa yang telah terjadi pada Agatha. Tidak sulit bagi orang yang mempunyai penglihatan lebih untuk menerawang apa yang telah terjadi. Apalagi kemampuan itu dimiliki oleh Eyang Rekso dan juga Zahra. Bagaimana kau bisa meninggalkan ibumu, Nduk? Ibu Maryam sembari sesenggukan di sela isak tangisannya itu. Stephen langsung jatuh terduduk melihat orang tua Agatha yang sangat terpukul. Sama dengan dirinya, mereka juga sangat kehilangan sosok Agatha. Stephen, Clara yang mendengar bunyi seseorang yang terjatuh, langsung menghampiri Stephen. Kau ada di sini, bagaimana keadaanmu? Tanya Andre padanya. Aku tidak apa-apa kok. Mungkin yang terjadi pada mamaku adalah takdir. Dan Stephen, setelah berbicara dengan Andre, Clara pun berjongkok dan mengusap pelan punggung Stephen. Sebelum meneruskan kata-katanya, Andre pun memberi kode isyarat mengacungkan jari telunjuknya ke mulut agar Clara tidak berbicara lebih jauh lagi. Jika ia terus melanjutkan kata-katanya, maka yang ada Stephen malah akan semakin terpukul dan juga drop. Clara pun mengajak Andre untuk sedikit menjauh dari mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Stephen. Apa kau tahu ada apa sebenarnya? Tapi tadi pas aku masih di rumah, tiba-tiba saja setelah Bu Maria menerima panggilan dari Eyang lewat telepon, beliau meminta agar secepatnya diantarkan ke sini. Dan yang terjadi pada Stephen, apa maksudnya semua ini, Dre? Tanya Clara penuh heran. Sebelum menjawab pertanyaan Clara, Andre pun mengambil nafas panjang. Yang terjadi sebenarnya, kita semua merasa sangat kehilangan. Calon istri Stephen yang bernama Agatha telah terbunuh. Sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, ia sempat menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Dan setelah semuanya terungkap, aku Stephen pun dengan keluarga Agatha teramat sangat terpukul atas kepergiannya. Mendengar penjelasan dari Andre, Clara pun menjadi terkejut dan juga syok. Ia sempat menutup mulutnya dengan kedua tangan, sembari menahan agar peluh putih itu tidak keluar dari kelopak matanya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Clara mengambil napas dalam-dalam. Ia juga terlihat masih tidak percaya dengan kabar duka yang baru saja disampaikan oleh Andre. Apa kau kenal suster di rumah sakit tempat Stephen bekerja, yang pada saat itu ditugasi oleh Stephen untuk menjagamu? Nama suster itu adalah Marisa. Andre mencoba menjelaskan lagi kepada Clara. Clara pun menengadahkan kepalanya ke atas menatap wajah Andre sembari terus mengingat nama yang baru saja disebutkannya. Iya, aku ingat, sahutnya mengernyitkan dahi. Kalimat Andre semakin membuatnya penasaran. Suster itulah dalang sebenarnya atas pembunuhan berencana itu. Dia dibantu oleh salah satu dokter di rumah sakit itu untuk menyelesaikan misinya. Dan parahnya lagi, dokter itu merupakan teman seprofesiku dan Stephen. Jelas Andre sambil mengepalkan tangannya. Ia semakin mengingat kejadian itu. Hatinya semakin sakit sekali bahwa ia pernah mencintai wanita yang salah. Mulut Clara pun menganga mendengar semua itu.
Kini derayan air matanya pun perlahan jatuh membasahi pipinya. Clara pun bangkit dan langsung memeluk Stephen. Melihat semua itu, Andre pun langsung berniat meninggalkan apartemen Stephen. Ia keluar tanpa berpamitan kepada siapapun, karena dirinya ini tidak mau jika mereka sampai mengkhawatirkannya. Janji yang sudah ia ucapkan sebelum arwah Agatha tenang adalah membawa dan menyeret semua pelakunya masuk ke dalam jeruji besi, termasuk Dimas. Maka dari itu, pada malam itu juga ia bergegas untuk memacu kuda putihnya ke kediaman Dimas. Andre mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, seakan sudah tidak peduli lagi dengan nyawanya sendiri. Beberapa orang terlihat berkerumun di depan rumah yang bercatkan warna putih berpadu krem itu. Garis polisi juga sudah terpasang di depan area rumah. Andre pun turun dari kendaraannya dan menanyakan hal itu kepada salah satu warga yang pada saat itu juga tengah ada di sana. "Maaf Pak, ada apa sebenarnya ya? Kok banyak sekali orang yang berkumpul di sini?" tanya Andre pada seorang bapak-bapak yang umurnya diperkirakan sudah memasuki usia lanjut itu. "Iya nak, penghuni rumah ditemukan gantung diri sekitar setengah jam yang lalu, dan mayatnya sedang dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi," papar bapak itu padanya. Andre langsung meneguk salivanya. Berarti ambulan yang sempat berpapasan dengannya tadi adalah ambulan rumah sakitnya, dan di dalam ambulan itu sudah terdapat mayat Dimas yang sudah terbujur kaku. Kok bisa barengan gini sih? Atau Dimas sengaja ya untuk mengakhiri hidupnya karena kejahatannya itu sudah terbongkar? Berarti tadi dia sempat mengintip dan mendengar percakapan kami saat di dalam ruangan Stephen. Atau bisa saja setelah Marissa mengungkapkan yang sebenarnya dan menyeret namanya dalam kasus pembunuhan itu, dia menjadi ketakutan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin juga semua itu adalah rekayasa dari arwah Agatha yang membalaskan dendamnya lalu membunuhnya, kemudian membuat Dimas seolah-olah berniat ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sudahlah, hari juga akan menjelang pagi. Sebelum aku kembali ke rumah sakit untuk melihat jenazah Dimas, lebih baik aku menghubungi tim SAR dululah, ya agar setelah fajar menyingsing mereka bisa melaksanakan tugasnya untuk mencari keberadaan jasad Agatha yang ditenggelamkan ke sungai, ucapnya. Setelah itu Andre pun kemudian mengambil gawai yang ada di saku celananya. Pukul 7 pagi. Semua orang sedang berkumpul di atas jembatan dan menunggu tim SAR menyelesaikan tugasnya. Pun dengan Zahra, anak indigo itu juga terlihat di sana. Dialah yang memberitahu letak titik di mana para preman itu membuat jasad gadis malang itu di bawah dasar aliran air sungai. Beberapa petugas kepolisian juga tengah memantau mereka. "Lapor Dan, saya sudah menemukan apa yang kita cari," ucap kepala tim SAR pada anggota berseragam itu, sambil mengangkat karung goni besar yang ada di tangannya. "Cepat, dayung perahunya ke tepian sungai," perintah salah seorang dari mereka. Stephen dan Ibu Agatha pun menangis syok saat para tim SAR mengangkat sebuah karung goni besar itu, yang diduga di dalamnya terdapat beberapa bagian jasad Agatha yang sudah terpotong-potong. Para tim SAR pun langsung membuka karung goni itu untuk melihat langsung isi bagian di dalamnya. Andre, Stephen, Clara, Bu Maryam, Eyang Rekso, beserta Zahra turut berlarian ke arah mereka, dan setelah karung dibuka mereka semua yang ada di sana pun kaget. Ya karena di dalam karung itu terdapat beberapa tulang tengkorak lengkap dengan tempurung kepalanya. Diduga tulang-tulang itu merupakan jasad Agatha yang telah hilang 6 bulan yang lalu. Setelah melihat semua itu, Bu Maryam tidak bisa menyangka berat tubuhnya lagi. Badannya langsung jatuh tergeletak di tanah. Para petugas kepolisian langsung membawa Bu Maryam ke tempat yang lebih aman. Berbeda dengan Stephen, ia nampak seperti menguatkan dirinya saat melihat jasad kekasihnya itu yang sudah menjadi tulang belulang. Dia harus belajar menerima kenyataan, walaupun semua itu terasa berat baginya. Andre dan juga Clara juga berusaha untuk menenangkannya.
Namun tetap saja air mata Stephen terus berderayan. Kami mohon izin kepada keluarga korban untuk membawa bagian kerangka ini ke rumah sakit. Jika memang benar jasad yang sudah menjadi tengkorak ini adalah keluarga Anda, maka Anda bisa membawanya untuk dikuburkan dengan layak, ucap komandan kepolisian itu kepada Stephen dan juga Eyang Roxo. Mereka yang ada di sana pun mengangguk dan mengizinkan para petugas itu untuk membawa karung goni tersebut bersamanya. Kabar duka itu telah menyebar luas, bahkan seluruh pihak rumah sakit juga sudah mendengar kabar kepergian Agatha. Beberapa karangan bunga ungkapan bela sungkawa terpampang dan berdiri tegak di luaran lobi rumah sakit. Semua staf terlihat menunduk menyambut kerangka tengkorak Agatha yang langsung dibawa masuk oleh pihak kepolisian. Hari berganti minggu dan minggu berganti bulan. Hampir setahun berlalu namun Stephen masih belum bisa mengikhlaskan kepergian Agatha. Keadaan Stephen yang seperti itu semakin membuat kedua orang tuanya cemas. Setelah mendengar kabar kematian Tante Eva, hubungan Stephen dan kedua orang tuanya berangsur membaik. Mereka juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup bahagia bersama putra bungsunya itu. Apalagi setelah kepergian Kak Stephen. Stephen kini menjadi satu-satunya anak laki-laki yang akan mewarisi seluruh harta kekayaan mereka. Tapi, jika melihat keadaan Stephen, mereka pun semakin khawatir. Takut akan kepergian kekasihnya itu membuat mental Stephen menjadi terganggu. Mereka sudah mencoba untuk membawa Stephen ke psikolog, namun lagi-lagi Stephen menolak hal itu, sampai-sampai kedua orang tuanya itu kehabisan ide. Siang itu, Clara kebetulan datang untuk menjenguk Stephen. Pakaiannya terlihat rapi, seperti seorang yang hendak berpergian jauh. Melihat kedatangan Clara, orang tua Stephen pun terlihat bahagia. Mereka pun langsung menyuruh Clara untuk masuk menemui Stephen. Berharap kedatangan Clara ini bisa mengembalikan senyum Stephen seperti dulu. Om, Tante, sebenarnya Clara kesini juga mau sekalian pamitan, ucap gadis itu kepada kedua orang tua Stephen. Mereka berdua pun saling tatap, kemudian mengernyitkan dahinya. Emangnya Clara mau pergi kemana? Tanya mamanya Stephen padanya. Iya tante, jadi kini Clara mau kembali saja ke Kanada. Di sana papa juga sudah meninggalkan rumah untuk Clara, walaupun tidak sebesar rumah om dan juga tante. Ya sekalian juga mau menemui kalian untuk yang terakhir kalinya, papar gadis itu. Matanya terlihat berkaca-kaca ketika mengatakan semua itu. Kok mendadak begini? Stephen masih sedih loh Clara. Dia butuh seseorang teman untuk menghiburnya. Orang tua Stephen mencoba untuk membujuknya agar Clara tetap menetap di Indonesia saja. Clara pun tersenyum. Teman Stephen kan banyak tante, ada Andre juga. Dia juga kan bisa menemani Stephen dan juga menghiburnya. Tapi maaf, keputusan Clara sudah bulat. Clara ingin kembali saja ke Kanada dan bekerja di sana. Baiklah, jika itu memang kemauanmu nak. Tapi alangkah baiknya jika kamu menemui Stephen terlebih dahulu. Dia masih terpukul semenjak kepergian kekasihnya, ucap Om Hendardi, papa dari Stephen itu padanya. Clara pun mengangguk, kemudian berjalan meninggalkan mereka menuju anak tangga. Saat pintu dibuka, Clara mendapati Stephen tengah berdiri termenung di teras balkonnya. Langsung saja ia menghampirinya, sekalian untuk berpamitan. Hai Steph, apa kabarmu? Stephen berbalik ke arah Clara kemudian tersenyum. Baik kok, sautnya singkat. Aku kesini sebenarnya sekalian mau pamit. Aku mau kembali ke Kanada hari ini. Stephen hanya diam. Tidak ada respon apapun darinya di saat Clara berniat untuk berpamitan padanya. Sebenarnya Clara juga sedih melihat keadaan Stephen yang seperti ini. Tapi jika dia tetap memutuskan untuk tinggal, maka yang ada Clara malah tidak bisa untuk melupakan Stephen. Sedangkan cinta Stephen bukanlah untuknya. Tidak mungkin juga kan ia menuruti egonya dan memaksa Stephen agar mencintainya. Dan kabar kembalinya dia ke Kanada adalah alasan supaya ia bisa untuk melupakan Stephen, beserta kenangan-kenangan manis yang ia lakukan bersamanya saat berada di Indonesia ini.
Clara sempat menyeka air matanya karena Stephen tidak memberi tanda apapun saat ia membicarakan kepulangannya ke Kanada. Aku pamit ya Steph, jaga dirimu baik-baik." Clara pun kemudian berbalik. Tekadnya untuk meninggalkan Indonesia rupanya sudah mantap. Lagi pula dirinya juga sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. "Tunggu." Saat hendak melangkah ke ambang pintu, terdengar suara teriakan Stephen. Clara pun menghentikan langkahnya. Ia memutar badannya dan melihat lelaki yang dicintainya itu berjalan ke arahnya. "Apa kau serius ingin meninggalkanku?" tanya Stephen sembari menatap lekat wajah Clara. "Apa maksud ucapanmu?" Clara mempertanyakan balik maksud dari ucapan Stephen ini. "Apa kau ingin meninggalkanku sama saat dirinya dulu juga meninggalkanku? Apa kau tidak ada keinginan untuk hidup bahagia bersamaku? Atau mungkin memang kau tidak pernah mencintaiku?" Sontak kalimat yang terucap dari bibir Stephen membuat tangisan Clara menjadi tangisan haru. Gadis itu tidak menyangka jika Stephen bisa berucap demikian, yang manakala kata-kata itu sangatlah jauh dari ekspektasinya. Clara pun semakin mendekat ke arah Stephen hingga di antara mereka pun sudah tidak ada jarak lagi. "Dulu, sekarang, bahkan selamanya, sedetik pun, semenit pun, aku masih tetap mencintaimu, Steph. Tidak ada satu hari pun yang kulewati tanpa menyebut namamu." "Aku mencintaimu, Steph. Aku sangat mencintaimu." Stephen melihat ketulusan cinta di mata Clara. Yang diucapkan Agatha memanglah benar adanya. Cinta Clara sangatlah besar untuknya. Bahkan setelah kepergian calon istrinya, Clara masih setia untuk menunggunya. "Maafkan aku tidak menyangka jika cintamu itu ya sangatlah tulus untukku. Jadi untuk kesekian kalinya aku tidak ingin lagi kehilangan orang yang kusayangi." "Clara, mungkin kamu berpikir ini adalah konspirasi untuk membalas semua balas jasa baikmu itu kepadaku. Tapi percayalah, semua ini terucap begitu saja dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan aku telah menyadari semuanya, bahwa saat ini aku juga menaruh perasaan yang sama denganmu. Tolong, izinkanlah aku dan berikan aku kesempatan kedua untuk hidup bersama denganmu kali ini. Will you marry me, Clara?" Setelah meminta maaf dan juga mengungkapkan seluruh isi hatinya itu, Stephen pun kemudian bersimpuh dan kemudian dia menggenggam kedua tangan Clara. Dengan langit dan bumi yang menjadi saksi, lelaki itu mengutarakan niatnya untuk mempersunting Clara menjadi istrinya. Gadis berdarah Indonesia Kanada itu merasa tersanjung dan tidak menyangka jika Stephen mengutarakan niatnya saat itu juga untuk menjadikannya calon pendamping hidupnya. Sebuah penghormatan yang tidak ternilai baginya dicintai oleh Stephen, dan akhirnya perasaannya pun terbalas. Clara pun tidak mau menyanyiakan hal ini. Kepalanya mengangguk, menerima pinangannya dari Stephen, dan matanya tidak henti-hentinya menitikkan tangisan haru. Kini cinta Stephen dan Clara pun menjadi satu, semua akan terikat dalam 7 janji pernikahan yang akan mereka jalani nanti. Mereka berdua juga sudah memutuskan untuk mengadopsi Zara sebagai anak mereka. Dan akhirnya cerita pun selesai ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Ya sangatlah bagus kan? Makanya terus nantikan cerita-cerita baru dari channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Makanya tonton dari part awal sampai part terakhir ini ya teman-teman, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dan dapat mengambil hal-hal baik yang ada di dalamnya dan membuang jauh-jauh hal buruk yang ada di dalamnya juga. Namun, jadikan itu semuanya sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.